Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan namanya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih waktu yang terbaik yang Kau berikan bagi kami. Kami mau beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah hadir-Mu di tengah-tengah kami, menolong kami, mengurapi setiap kami, dan kami dapatkan kekuatan yang baru yang berasal daripada-Mu Tuhan. Dan biarlah perlindungan-Mu senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Dan hati kami, pribadi kami mau memuliakan Engkau dengan segenap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan, kita memuliakan namanya lewat pujian kita. Kita bersuka cita bagi Tuhan lewat pujian-pujian kita. Kita mengagungkan namanya, kita mau memuliakan namanya lewat pujian kita. Amin. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan, kita mengangkat pujian kita. Haleluya, bersama Yesus segala perkara. Amin. Di dalam Dia ada jawaban. Yesus lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menenangkan, Dia meluruskan, Dia Raja segala raja. Haleluya. Kita akan puja bagi Tuhan. Yesus lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia meluruskan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia meluruskan, Dia Raja segala raja. Raja segala raja, Dia Raja segala raja. Haleluya. 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 Tersebut hati kita memuji menyembah Dia lewat pujian penyembahan kita. Kita mengangkat pujian kita. Allah Roh Kudus, penuhi kami semua. Amin. Rindu Kau selalu dalam Jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus Tuhan. Kudus. Amin. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia.
Kau yang kami sembah. Kau kami puji. Penuhi kami semua. Amin. Kau selalu hadirmu Tuhan. Hidupku, Allah Roh Kudus, Allah Roh ubah hatiku. Kau jamah Tuhan, jerikanmu, jamahlah, ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan. Dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan. Dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Segala pujian bagimu Tuhan, haleluya. Kau yang kami puji, haleluya. Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji. Terima kasih ya Bapa. Jamaah anugerah-Mu Tuhan yang berkarya. Kau yang kami puji, Kau yang kami muliakan ya Bapa. Ya pagi ini amin, kita mau melihat amin jamaah dan kuasa Roh Tuhan berkarya terus senantiasa di dalam setiap pribadi kita. Kita terus berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita mau amin jamaah Tuhan, anugerah Tuhan, dan kita mau amin pemimpin bangsa kita. Amin. Tuhan terus memakai di dalam setiap kebijakan, dan Tuhan menyertai di dalam kesehatan. Kita juga mau bawa di dalam doa untuk para pastor yang berada di dalam persekutuan kita, yang berada di dalam gereja kita. Ada Pastor Glenn and Sandra Anderson di Cockburn, Western Australia. Kita mau bawa di dalam doa. Ada Pastor Jack and Zoe Triono yang berada di PTC Pulau Gadung. Amin. Kita juga mau bawa di dalam doa Pastor Alan and Karen Taylor di Belfast, Northern Irlandia. Kita mau bawa di dalam doa, dan kita juga mau bawa di dalam doa untuk keluarga Pak Sarif, keluarga Pak Coki. Amin. Tuhan menolong dan memulihkan. Dan kalau ada kebutuhan doa, silakan angkat tangan. Amin. Dan yang kita akan doakan pada saat ini. Kita juga mau bawa di dalam doa untuk ibadah kita. Kita minta amin jamaah Tuhan, Tuhan berkarya, memberi kekuatan bagi setiap pribadi kita. Kita akan rindu amin senantiasa berada di dalam Dia. Jadi saya mendorong saudara, mari angkat suara saudara, mari kita satu di dalam doa dan kita beriman di dalam iman percaya apa yang menjadi permohonan doa kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang kami kenal yang di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa.
untuk waktu yang terbaik Tuhan untuk berada di dalam rumah-Mu. Terima kasih ya Bapa, waktu yang terbaik untuk mau berdoa untuk bangsa kami, pemimpin-pemimpin kami ya Bapa, baik di pusat maupun di daerah. Ya Bapa, Engkau pakai mereka ya Bapa di dalam setiap kebijakan yang mereka ambil. Engkau berkati ya Bapa mereka Tuhan di dalam kesehatan mereka, dan Engkau berikan hikmat Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Tuhan memakai mereka di dalam ya Tuhan setiap apa yang Engkau percayakan di dalam ya Tuhan. Apa yang mereka kerjakan, kami juga mau bawa di dalam doa untuk pemimpin-pemimpin kami yang ada di dalam gereja kami. Engkau mau lihat Tuhan Pastor Graham dan Sandra Anderson Tuhan, di pelayanan mereka di Cockburn Tuhan, di Western Australia. Engkau melihat hati mereka, Engkau melihat seluruh jemaat, dan Engkau melihat keluarga dan pekerjaan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong Tuhan, Engkau yang memberkati ya Bapa. Kami bawa di dalam doa untuk pastor kami, Pastor Jack and Zoe Triono yang ada di PT 10 Gadung Tuhan. Kau mau pakai Bapa, Kau berkati pertemuan ibadah mereka ya Bapa, dan Kau mau pakai keluarganya Tuhan bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Kau melihat Tuhan Pastor Alan and Karen Taylor Tuhan ya Bapa, Kau melihat hati mereka Tuhan untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati Tuhan layanan mereka ya Bapa, dan Kau berlengkapi di dalam sukacita, di dalam ucapan syukur untuk melihat kuasa-Mu. Bagi keluarga Pak Syarif ya Bapa, Engkau melihat hati mereka pada saat ini dalam pergumulan. Engkau ya Bapa melihat ya Bapa setiap kebutuhan pada saat ini, mujizat kesembuhan baik untuk orang tua maupun mertua ya Bapa. Dan Kau memberi kekuatan-kekuatan yang baru bagi Pak Syarif dan keluarga Tuhan. Kau tidak pernah ya Bapa meninggalkan ya Bapa. Kau selalu memberikan damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk keluarga Pak Joki saat dikasih dalam keadaan sakit Tuhan, pemulihan. Dan kami percaya Tuhan untuk apa yang Kau lakukan Tuhan bagi setiap kami yang hadir ya Bapa. Biarlah pertolongan-Mu Tuhan senantiasa ada dan memberi kekuatan-kekuatan yang baru di dalam sukacita dan di dalam ucapan syukur untuk melihat Tuhan karya-karya-Mu yang selalu baru bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami membuka ibadah kami. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Amin. Kita akan melihat waktu yang terbaik untuk berada di dalam waktu-waktu yang terbaik untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan ada beberapa pengumuman bagi kita. Hari Rabu kita ada ibadah tengah minggu, tapi untuk sementara kita masih menggunakan Zoom, dan ini yang akan saya share. Dan kita mau melihat karya-karya Tuhan yang senantiasa di dalam kehidupan kita. Untuk beberapa minggu ini, amin, kita melihat suasana dan keadaan, dan pertemuan-pertemuan tambahan nanti akan saya bagikan, amin, di grup. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Kalau saudara membawa Alkitab, saudara bisa membuka di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat ke-12. Berbicara mengenai memberi adalah berbicara tentang bagaimana kita menghormati Tuhan lewat setiap pemberian kita. Firman Tuhan berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sangat jelas bagi kita saat kita mendengar dan mengerti tentang apa yang Tuhan perkarakan. Dia berbicara mengenai sebab jika kamu kerelaan adalah berbicara dengan hati yang terbuka untuk memberi dan menghormati. Maka dikatakan di situ suatu pemberian akan diterima adalah pemberian dengan kerelaan hati dengan penuh sukacita. Itu adalah berdasarkan apa yang kita miliki, bukan berdasarkan apa yang tidak ada di dalam kehidupan kita. Dan ini sangat jelas bagi kita, amin, bahwa setiap apa yang Tuhan karyakan di dalam kehidupan kita adalah memiliki sesuatu yang sangat-sangat spesial. Karena Tuhan telah mempercayakan sesuatu di dalam kehidupan kita
Untuk itu kita bisa mengerti dan mengucap syukur mengenai di dalam nilai-nilai pemberian. Dan saya mendorong saudara, amin, untuk hati yang terbuka, bukan suatu karena paksaan, tetapi mengerti dan memahami, amin, pentingnya memberi di dalam kerajaan surga, di dalam kerajaan Tuhan, untuk kita dapat mengerti dan memahami makna bahwa di dalam setiap pemberian kita adalah ada hati yang terbuka, ada hati yang rela untuk menghormati Tuhan dari apa yang telah kita terima. Kita akan memberikan, kita akan satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami dapat memberikan persembahan kami. Kami mau memberi yang terbaik bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami mau mengucap syukur Tuhan. Kami yakin percaya segala sesuatu adalah berasal daripada-Mu. Dan kami mau menghormati Engkau lewat pemberian kami. Kami mau Tuhan memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil memberi, kita mau angkat pujian bagi Tuhan. Kita mau bernyanyi. Amin. Haleluya. Kalau bisa kalah. Hari yang mulia orang percaya berkumpul di dalam tempat yang aman oleh kecintaan Yesus dan anugerah Tuhan. Kalau namaku dipanggil Tuhan, amin. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala Tuhan. Amin. Terima kasih untuk yang terlibat di dalam pelayanan. Haleluya. Suatu hal yang terbaik untuk kita dapat melakukan yang terbaik bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Minggu yang lalu, amin, sebuah video viral pada suatu acara sambutan penonton Wimbledon adalah acara tenis lapangan yang tertua di dunia ini, amin. Seorang dokter bernama Sarah Gilbert berada di antara penonton. Dan pada saat itu, amin, Sarah Gilbert diperkenalkan kepada penonton karena Dr. Sarah Gilbert dianggap berkontribusi pada dunia hingga pantas diberi standing applause. Kenapa berbicara mengenai Sarah Gilbert? Sarah Gilbert adalah seorang ilmuwan di Universitas Oxford. Adalah menemukan vaksin COVID-19 melalui AstraZeneca. Yang membuat dia mendapat suatu penghargaan tertinggi adalah karena berbicara mengenai nilai kemanusiaan, bukan berbicara dengan nilai materi. Kenapa? Di dalam hasil penelitiannya adalah dia berhak untuk mendapatkan apa yang disebut dengan hak paten dari penemuannya. Tetapi dia menolak untuk mempatenkan apa yang dia temukan. Tetapi dia memberikan kebebasan untuk memproduksi vaksin tersebut
dengan alasan ingin mau berbagi manfaat dengan siapapun yang bisa memproduksi vaksin tersebut. Adalah berbicara supaya setiap orang bisa menggunakan vaksin tersebut dan dia dianggap adalah orang yang memberikan suatu pengaruh sehingga dapat menyelamatkan jutaan jiwa manusia. Dan saya ambil khotbah pada pagi hari ini, hidup yang berpengaruh. Kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal 13 ayat 32. Saudara membawa Alkitab, saya berharap selama 3 minggu kita tidak berada di dalam rumah ibadah, kita tetap terkoneksi di dalam Tuhan. Kita bisa untuk membaca Alkitab kita bisa berdoa. Kita membuka Alkitab kita di dalam Matius. Di dalam Matius ini adalah berbicara mengenai tentang biji sesawi. Di dalam pasal ke-13 ayat ke-32 firman Tuhan berkata, memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mau Tuhan mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Dan biar Engkau berkarya, Engkau menolong kami, Engkau memampukan kami untuk dapat mencerna bahwa ada suatu pesan yang dapat menolong kami, sehingga kami bisa melihat Tuhan karya-karya-Mu di dalam kehidupan kami. Sungguh ajaib Kau Tuhan. Engkau selalu memberi kekuatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ketika wabah COVID-19 ini melanda dunia, adalah hal yang menarik di dalam kehidupan Sarah adalah melakukan penelitian. Sehingga pada akhirnya dia menemukan apa yang digunakan bersama di dalam penelitian AstraZeneca. Dan inilah yang kita melihat bahwa sesuatu mungkin setiap kita atau seluruh dunia tidak pernah mengenal sebelumnya siapa sih Sarah Gilbert ini. Siapa sih dia di dalam kehidupan ini? Mungkin tidak begitu banyak dikenal. Tetapi dari apa yang ada di dalam kehidupannya, dari apa yang dia miliki, dia mau melakukan supaya memberikan suatu pengaruh di dalam kehidupan yang ada di dalam dunia. Pada masa-masa sulit ini, pada masa pandemi ini, ada banyak orang melakukan segala aktivitasnya di dalam kehidupan sehari-hari. Yang masih bisa bekerja. Yang mengalami dampak, mungkin banyak mengeluh. Yang tidak mengalami dampak, mungkin bisa menikmati bersama atau bisa kerja di rumah. Tetapi apa yang kita lihat, bahwa sebenarnya apapun keadaan, apapun yang kita alami sebagai orang percaya, bahwa kita harus memiliki dampak bagi orang-orang yang di sekeliling kita. Paling tidak kita bisa berdoa. Paling tidak kita bisa membangun persekutuan kecil di rumah kita. Paling tidak kita bisa men-share nilai-nilai yang positif untuk membangun setiap orang untuk melihat karya dan keajaiban Tuhan. Namun apa terjadi di dalam dunia ini, seringkali pada pemikiran pada masa sekarang ini adalah sering berbicara bahwa yang besar, yang akan membawa dampak besar, sedangkan yang kecil tidak akan membawa dampak apapun.
Saya percaya bahwa kita akan setuju dengan hal itu. Dalam suatu pengajaran Tuhan Yesus memberikan contoh atau perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Dalam hal ini, bentuk fisik maupun komposisinya mungkin tidak terlalu besar, tetapi kita lihat, amin, memiliki pengaruh yang sangat besar. Ragi seringkali bukan suatu hal yang asing bagi kita. Berbicara mengenai biji sesawi, biji sesawi akan menjadi tanaman yang besar, apalagi sudah bertumbuh. Ragi akan mempunyai kekuatan untuk mengembangkan dan memberikan rasa kepada roti pada saat dia diaduk, dicampur di dalam adonan. Pada masa ini, amin, manusia selalu menilai dari kelebihan, baik itu kelebihan fisik, kelebihan harta, kelebihan kedudukan, kelebihan kekuasaan, kelebihan kemampuan, kelebihan kepandaian yang menjadi faktor untuk mampu memberikan pengaruh pada masa sekarang. Banyak orang yang tiarap, seakan-akan bahwa tidak bisa melakukan sesuatu pada masa-masa ini. Tapi hal yang menarik, amin, ketika beberapa hari yang lalu saya share di grup kita, di dalam perubahan, di dalam kepemimpinan, di dalam gereja kita, di berbagai gereja kita, adalah berbicara mengenai apapun keadaannya, gereja kita, fellowship kita, tetap melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan. Hal ini juga, amin, sempat membuat seperti ada ya nyaman atau tidak nyaman. Karena pada awalnya dampak ini adalah sebenarnya berpengaruh bagi kita, karena akan terjadi kekosongan di gereja kita di Kupang. Kami ditawarkan untuk ke Kupang. Lalu apa yang terjadi kalau di sini? Siapa yang otomatis gereja ini akan ditutup? Lalu kita memberikan banyak pertimbangan. Lalu bagaimana kalau yang di PTC ke Kupang dan kami akan mengambil alih di PTC? Dan tetap aja menjadi pertanyaan, siapa yang akan mengambil alih di Kalimalang? Padahal kita baru membayar gedung kita. Dan ini adalah sesuatu yang seringkali, amin, banyak orang-orang seperti bertanya, wah, saya ini tidak memiliki pengaruh dan dampak. Tetapi Tuhan, amin, berbicara kepada kita setiap orang percaya bahwa Tuhan memperlengkapi orang-orang percaya. Tuhan memberikan suatu ilustrasi, memberikan suatu perumpamaan bagi kita berbicara mengenai biji sesawi dan ragi. Bahwa bukan dari pandangan dunia yang akan membawa dampak, tetapi dari pandangan Tuhan. Ketika nilai pertobatan itu, amin, pengorbanan yang Tuhan berikan bagi kita semua, saya yakin percaya bahwa Tuhan punya rencana di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga, amin, hal ini juga berdampak bagi pertumbuhan iman percaya. Seringkali adanya keraguan dan kebimbangan. Apakah benar Tuhan akan memberkati saya? Apakah benar Tuhan akan menolong saya? Apakah benar Tuhan akan memakai hidup saya? Padahal kalau kita lihat adalah janji Tuhan adalah berbicara tentang ya dan amin. Tidak ada istilah akan, mudah-mudahan, kemungkinan, dan sebagainya. Mengapa nilai-nilai ini, amin? Sejujurnya kalau kita bisa merenungkan bahwa kekhawatiran seringkali melanda kehidupan kita, sehingga, amin, ada keraguan bagi kita untuk menjawab panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita.
Ada kerinduan, tetapi ada keraguan bagi kita. Apakah Tuhan akan berkarya di dalam kehidupan kita? Dan Tuhan menguatkan setiap kita. Amin. Dia berbicara di dalam firman-Nya. Maka membuka Alkitab kita lagi di dalam Matius pasal yang ke-6. Kita mundur di dalam Matius yang 13 tadi. Ini menjadi perenungan bagi kita. Bahwa sesungguhnya amin, Tuhan mempunyai rencana. Dan Dia berbicara bagi kita apa yang menjadi nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan kita. Di dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 saya bacakan kepada kita. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahan pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendadangi rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendadangi kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Di tengah situasi yang tidak menentu, bagaimana respon hati adalah sangat penting. Karena input yang kita terima, masukan yang keterima, perkataan yang hidup, yaitu tentang firman Tuhan, maka hidup akan memberikan dampak kepada orang lain. Tuhan menempatkan kita mungkin di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam bertetangga, di dalam apapun amin kita berada di dalam komunitas. Apakah hidup kita sudah membawa dampak dan pengaruh bagi orang-orang? Apakah hidup kita seperti apa yang telah Tuhan tekankan, bahwa nilai kehidupan kita ini amin akan berdampak seperti apa yang kita lihat di dalam ilustrasi tentang biji sesawi dan ragi. Sangat memberikan pengaruh yang sangat luar biasa bagi masa-masa pandemi ini. Orang-orang amin, kita lihat amin, Pastor Chris Pang, Pastor Tompe, Pastor Zen Hanso, Pastor Rio dari Timor Leste membawa dampak tersebut dengan menjawab panggilan Tuhan dimanapun mereka berada. Seringkali amin di dalam kehidupan kita seperti kita mau menenangkan badai kehidupan, tapi kenyataannya amin kita tidak bisa menenangkannya. Jadi kita akan berhenti mencoba. Yang bisa kita lakukan adalah melihat diri kita, menenangkan diri kita, untuk melihat
potensi-potensi yang ada di dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa mau melakukan sesuatu bagi kemuliaan, bagi nama Tuhan. Meski dunia ini penuh penderitaan, dunia ini juga penuh dengan jalan keluar untuk mengatasi. Kehidupan kita adalah Tuhan tempatkan dimanapun, amin. Bahwa kita juga harus memiliki dampak dan pengaruh. Apapun keadaan kita, kita tidak bisa melihat keadaan bahwa hanya orang-orang yang memiliki pengaruh, hanya orang-orang yang memiliki nilai lebih yang bisa melakukan sesuatu. Tetapi saya mau katakan bahwa pengaruh yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita adalah kesediaan hati kita untuk mau dibentuk, untuk kita dapat menyerahkan diri kepada Tuhan, untuk kita dapat menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan, untuk kita dapat melihat janji dan jawaban yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita. Satu ayat terakhir, amin, berbicara tentang janji Tuhan di dalam kehidupan Yosua ketika membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, melanjutkan pekerjaan daripada Musa. Dikatakan di situ bahwa di dalam ayat ke-45 di dalam pasal yang 21, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Ini adalah janji Tuhan. Ketika Tuhan berkarya, ketika Tuhan berjanji, dikatakan di situ, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Penting bagi kita, amin, kita belajar di dalam nilai-nilai kehidupan ini, bahwa apa yang menjadi pemikiran kita seringkali menjadi penghambat untuk kita dapat mau bertindak. Tapi ketika kita menyerahkan kehidupan kita, menggunakan sudut pandang Tuhan sesuai dengan firman-Nya, akan membawa dampak dan pengaruh di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan pada awalnya memanggil kita karena Dia mau membentuk kita untuk berada di dalam rencananya. Tapi menjadi pertanyaan, adakah kita memiliki hati yang terbuka untuk kita dapat mau dibentuk, mau dipakai seperti biji sesawi, seperti ragi yang membawa pengaruh, dan seperti Sarah Gilbert di dalam penelitiannya yang membawa pengaruh yang sangat luar biasa pada saat ini. Kita tidak bisa melihat di luar sana, tapi kita bisa melihat di dalam diri kita apa rencana Tuhan dalam kehidupan saya. Saya mau melakukan apa pada saat ini? Semua orang bisa membagikan sesuatu nilai ketakutan, karena memang itu adalah berbicara yang real pada masa ini. Tapi kita mau melihat janji Tuhan yang akan Dia persiapkan kita, yang akan kita mau lakukan bagi kemuliaan bagi namanya, yang akan kita mau dipakai untuk menjadi saksi dampak yang akan Dia lakukan di dalam kehidupan kita. Itulah yang hendak kita siapkan diri kita pada masa ini, untuk kita dapat terhubung lebih lagi di dalam rencananya, di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala kita, kita mengakhiri pada kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran akan firman. Kami adalah komunitas kecil Tuhan, tapi kami mendengarkan Tuhan apa yang Sarah Gilbert lakukan. Kami juga Tuhan mau tanamkan dalam kehidupan kami, supaya kami dapat memiliki pengaruh dan dampak bagi orang-orang di sekitar kami. Kami mau melakukan untuk kami dapat memuliakan orang. Dan pada saat ini ya Bapa, kami mau menerima undangan yang berasal daripada mungkin saudara, amin, melihat di dalam kehidupan saudara dengan keterbatasan, dengan kekurangan, dengan segala sesuatu, seperti saudara melihat bahwa hidup saya seperti tidak memiliki pengaruh, hidup saya seperti tidak memiliki dampak, seperti hidup saya lebih nyaman untuk berada di dalam zona pada saat ini. Tapi saya mau katakan amin, Tuhan memberikan ilustrasi
mengenai tentang biji sesawi dan ragi adalah bahwa ketika Tuhan menyelamatkan kita, menebus kita, Dia mau kehidupan kita membawa pengaruh. 10 orang kusta Tuhan pakai, yaitu menyembuhkan. Tetapi hanya 1 orang yang datang untuk mengucap syukur. Tuhan tidak membutuhkan banyak, tetapi hati yang terbuka pada saat kita berbicara. Tuhan, saya mau mengucap syukur untuk penebusanmu. Untuk itu saya mau Tuhan, hidup saya dipakai bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Saya mau Tuhan, potensi yang ada di dalam kehidupan saya membawa pengaruh bagi orang-orang di sekitar saya, bagi keluarga saya, bagi istri saya, bagi anak saya, sehingga mereka bisa melihat kemuliaan-Mu Tuhan, sehingga mereka melihat kuasa-Mu Tuhan. Saya mau melakukan Tuhan. Tapi pada saatnya Tuhan, saya tahu bahwa kuasa kegelapan, keinginan-keinginan kedagingan seringkali mencoba merongrong. Untuk itu Tuhan, saya mau meminta kekuatan daripada-Mu. Saya menyerahkan diri dan saya mengundang Engkau hadir dalam kehidupan saya. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau hidup saya dipakai bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Saya mau meninggalkan dosa-dosa saya. Saya mau meninggalkan keinginan-keinginan kedagingan saya. Saya mau fokus di dalam Engkau, Tuhan. Kalau itu saudara, ambil waktu yang terbaik. Ambil komitmen. Tuhan mau pakai kehidupan saudara. Tuhan mau memberkati saudara. Tuhan akan menolong saudara. Apapun itu, amin. Kita melihat janji Tuhan. Tetapi apakah ada hati yang tersedia untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan bagi nama-Nya? Sebelum kita mengakhiri para kita, mari kita ambil waktu, kita penuhi altar, kita mau berdoa. Tuhan, Engkaulah yang kami panggil, Engkaulah yang kami sembah, Engkaulah yang kami puji. Pakai kehidupan kami Tuhan. Kami mau Tuhan menyerahkan segalanya di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, penebusan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Engkau membebaskan kami ya Bapa dari keterikatan dosa. Dan Engkau memberikan kami pengharapan untuk masa depan yang cerah. Janji-Mu Tuhan di dalam firman-Mu ya dan amin, dan nyata di dalam kehidupan kami. Mari kita berdoa, mari kita meminta kepada Tuhan. Ya Bapa Allah yang kami tunggu, Allah yang kami puji, Allah yang kami puji, Allah yang kami muliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk pengharapan. Terima kasih ya Bapa untuk sukacita yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih ya Bapa Tuhan. Terima kasih ya Bapa, haleluya. Rada 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 baba baba dururus ya rada rada baba baba. Haleluya, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji, Allah yang kami tinggikan Tuhan. Kau berkati Tuhan umat-Umat-Mu Tuhan. Kau menolong mereka ya Bapa. Kau beri kekuatan yang baru Tuhan. Kau memperlengkapi Tuhan di dalam kebenaran-kebenaran akan firman Tuhan. Kami percaya bahwa kami ya Tuhan memiliki dampak yang sangat luar biasa. Kami mau Tuhan hidup kami berpengaruh bagi orang-orang yang di sekitar kami Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan untuk apa yang Kau lakukan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau memberkati pekerjaan kami, usaha kami Tuhan, rumah tangga kami Tuhan, kehidupan kami ya Bapa. Dan khususnya pada masa-masa ini Tuhan, kami percaya bahwa perlindungan-Mu Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Engkaulah yang kami sembah, Engkaulah yang kami puji, Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Rarararara baba baba siada rararara robo bobo siada rararara baba. Ya rararara robo bobo siada kuasa robo Tuhan yang berkarya Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa, puji Tuhan.
Mari kita bangkit berdiri bersama, kita memuji, memuliakan nama Tuhan dengan hati yang terbuka. Kita mau berdoa, kita mau melihat karya-karya Tuhan. Terima kasih, amin, untuk kesetiaan saudara berada di dalam rumahnya, untuk meminta anugerah dan berkat yang berasal daripadanya. Mari kita satu di dalam doa. Kaulah yang kami kenal, yang kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kebenaran akan firman. Terima kasih Tuhan untuk jamahanmu Tuhan, terima kasih anugerahmu. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan daripadamu Tuhan. Dan berkati kami semua pada saat kami meninggalkan tempat ini ya Bapa. Biarlah sukacita yang berasal daripadamu Tuhan menolong dan menyertai kami ya Bapa. Dan membangkitkan kami berada di dalam sukacita yang berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa untuk setiap kami yang hadir Tuhan. Engkau tibakan kembali kami ke rumah kami masing-masing. Kau berkati fellowship kami ya Bapa. Kau berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terpujilah namamu. Haleluya. Amin.